أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan untuk menambahkan nikmat-nikmat yang belum diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan semua kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Melanjutkan majelis kita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang akhir dari pembahasan kita akan sifat-sifat akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhir dari pembahasan kita adalah kesunahan untuk memakai celak dan menunjukkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perhatian akan celak tersebut sebelum tidur di malam hari 3 kali di setiap mata. Jadi kebanyakan hadis menunjukkan 3 kali 3 kali. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Adapun ada juga yang berpendapat 3 kali yang di kanan, 2 kali yang di kiri, sehingga menjadi 5. Yang itu adalah bagian dari angka witir atau ganjil. Dan kesunahan memakai celak ini tidak disangsikan dan tidak diragukan sama sekali. Karena Nabi menyuruh dengan perkataan dan juga menyuruh dengan perbuatan. Dan bahkan beliau menyebut nama celaknya sekalian. Nama celaknya yaitu celak ismit, disebut oleh Nabi. Dalam hadis yang diriwayat oleh Ikrimah dari Ikrimah Al-Barbari, sudah kita sebutkan kalau setelah Ikrimah ada nama Ibn Abbas, maka yang dimaksud adalah Ikrimah Al-Barbari, muridnya Sayyidina Abbas, bukan Ikrimah bin Abu Jahal. Qala berkata Ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu yaktahilu, bercelak sama Rasulullah qabla ayyanama, sebelum tidur, bil ismit, dengan ismit. Sudah kita jelaskan ismit ini adalah celak yang lebih ke merah-merahan, lebih merah lebih afdol, lebih merah lebih kuat. Salasan fi kulli ainin, 3 kali di setiap mata. Wa qala Yazid bin Harun fi haditsihi, dalam riwayat Yazid bin Harun. Yazid bin Harun ini adalah tabi'ut tabi'in, generasi ketiga setelah generasi Nabi, sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Beliau dikenal dengan sebagai ulama yang besar, sehingga dikenal dengan Syekhul Islam. Syekhul Islam. Sebutan Syekhul Islam itu kalau di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i diberikan kepada Syekhul Islam Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari. Beliau adalah gurunya Ibn Hajar Al-Haytami, gurunya Imam Romli. Ulama fikih besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau dikenal dengan Syekhul Islam. Kalau dari kalangan Wahabi nyebut Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi syekh-syekhnya yang paling. Tapi mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak menerima Ibn Taimiyah disebut dengan Syekhul Islam. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i sebut Syekhul Islam itu Imam Zakaria Al-Ansari. Dan ada satu tentang apa itu? Dikenal dengan julukan Hujjatul Islam, yaitu Al-Imamul Ghazali. Al-Imamul Ghazali. Itu julukan-julukan, sehingga julukan-julukan tersebut sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu. Maka nggak boleh orang itu kemudian mencela
menurut pikirannya, pandangannya sendiri-sendiri. Yang nggak cocok ya. Termasuk sekarang mohon maaf, semisal umpamanya Wahabi tidak mau sebutan haji. Mana masa pula orang berhaji? Kadang-kadang pun orang Ahlussunnah ikut-ikutan. Inilah kadang-kadang mohon maaf ya, afat sebagian ustadz-ustadz yang udah ngerti ilmu ya, pokoknya mana ada video yang asyik dia ikutin, mana video yang padahal cuman tambahan suara musiknya saja ya, yang enak ya, atau dengan pemandangan bagus, atau dengan tulisan yang bagus, ditambah tulisan huruf aja ya. Kemudian ustadz-ustadz kita ngikut ya, padahal sebutan haji itu bukan zaman Indonesia saja, bukan zaman sekarang saja. Disebut dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Tabaqatus Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i sepanjang masa. Dituliskan di situ beberapa ulama-ulama disebut al-haji. Al-haji disebut. Itu masih masa-masa zaman tahun 500, tahun 600 Hijriah. Ya, sampai sekarang kan sudah hampir 1000 tahun. Itu sudah dikenal istilah al-haji sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang berangkat haji. Kadang-kadang ada orang menganggapnya bahwa kalau sebutan haji itu mempengaruhi keikhlasan. Ya, masa pula orang yang dari haji disebut haji. Nanti orang yang berpuasa disebut orang yang berpuasa, orang sholat disebut orang sholat. Cuman sebutan-sebutan orang-orang yang tidak cocok saja dengan berbagai macam alasan, tapi nol ilmunya, nol ilmu. Seakan-akan itu hanyalah buatan orang-orang sekarang, orang Indonesia yang jahil-jahil. Padahal disebut di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah beberapa nama-nama disebut al-hajj. Ya, disebut padahal itu ulama-ulama zaman Imam Ghazali, ulama-ulama zaman Syekh Abdul Qadir Jailani disebut al-hajj. Nah, apakah kita lebih alim daripada ulama-ulama dulu? Ini adalah sebutan tersebut adalah sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk ta'zim. Cuman ya jujur Pak ya, memang kekurangan kita itu di media Pak. Kekurangan kita itu di media. Mereka itu media itu ahli ya. Dan sebetulnya sih kita banyak yang ahli. Tapi kita ini lebih banyak yang mager gitu loh ya. Malas gerak. Ya, kalau mereka berusaha. Ya ambil contoh ringan saja ya, ambil contoh ringan. IT majelis saja, ada yang masih dulu diajarin sama tim IT kita. Tapi dia bisa berangkat umroh dengan IT-nya dia, dengan kerjaannya dia. Tapi majelis dari dulu ya itu aja terus ya kan ya. Enggak berubah ya. Seringnya live maulid ya. Enggak ada suara. Min, enggak ada suaranya Min. Mana suaranya Min? Gitu aja terus ya. Kayak enggak ada. Walhasil kurang dalam media. Dan kadang-kadang dikasih tugas pun juga sering molor kalau nggak dikerjakan. Ya itu tadi, kalau pikirannya harus bayaran ya, pikirannya dia harus bayaran ya, repot Pak. Maka disinilah tadi sebetulnya yang disampaikan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita itu. Dan kadang saya lucu loh kadang-kadang Pak ya. Sebuah perkara yang saya sebut umpamanya 6 tahun 7 tahun yang lalu, baru sekarang disebut sama orang jadi viral. Padahal sudah kita jelasin di 6 tahun 7 tahun 8 tahun yang sih Pak. Ya bukan ada masalah, bukan kok kita nuntut viral sama sekali, pun nggak ada kepikiran hal tersebut. Cuma ini tadi kekurangan masyarakat kita. Kekurangan masyarakat kita khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya gara-gara video jenggot-jenggot disebar-sebarin. Lucu kadang-kadang kok. Bahkan kadang ada grup majelis. Majelisnya majelis Ahlussunnah wal Jamaah. Majelisnya yang ngajarin semuanya ustadz-ustadz Ahlussunnah wal Jamaah. Malah ustadz-ustadz keren Medan. Selevel Ustadz Oka Mas'ud, selevel Ustadz Hafid Yazid. Kan Ahlussunnah jelas nih. Kiai Isa. Di grup itu yang dikirim cuman Pak Latif,
Terus apa lagi? Ya, Khalid Basalama. Siapa lagi namanya itu? Iya. Yang baru mati ini siapa ini? Walhasil, lo Ahlussunnah wal Jamaah kok kirim-kirim kayak gini, coba bayangin. Pede pula dia. Diingatkan nggak mau. Lo namanya ilmu harus disampaikan. Ya Allah, bahlulnya kau. Ya, nggak kurang-kurang ucapan ulamamu, gurumu yang sudah jelas sejelas-jelasnya dalam kitab, memakai kitab, ya kan? Kitab dari ulama-ulama Ahlussunnah. Cuman hanya gara-gara jenggotnya bahasa lama, ya kan? Hanya gara-gara walhasil aneh-aneh kadang-kadang. Maka oleh sebab itu harusnya itu kita ini, ya bukan kok kita menebar kebencian, Pak. Bukan. Tapi berapa banyak sih kesalahan-kesalahan yang sudah nggak terhitung. Salah paham lah, yang nggak sopan sama Nabi lah, yang ya pastinya Pak nggak sopan sama nabinya mereka itu dengan alasan tauhid, dengan alasan akidah, kita lebih mencintai Allah. Ini kan kalau orang awam berpikirnya, oh iyalah mestinya harus lebih mencintai Allah lah. Masa pula mencintai Nabi kayak gitu, mencintai Allah biasa-biasa, pastinya lah misalnya. Malah kau benerkan pula. Padahal orang yang memahami cinta Nabi itu beda dengan cinta Allah. Huwa ainul jahal, itulah bodoh yang nyata. Bodoh yang nyata yaitu kau menganggap cinta kepada Nabi berbeda dengan cinta kepada Allah. Sehingga seakan-akan Nabi dengan Allah itu dibenturkan. Aku harus lebih kuat cinta sama Allah, gak kuat cinta sama Nabi. Cinta, iya sama-sama dicintai tapi Allah lebih tinggi. Ini omongan orang bodoh, Pak. Ya. Gal dalam sebuah riwayat Sayyidina Abul Hasan Asyadili, saking banyaknya zikir dia sama Allah Subhanahu wa taala, mimpi jumpa sama Nabi, kemudian dia minta maaf sama Nabi. Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Aku lebih banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan cintaku kepada Allah bikin aku sibuk sehingga melupakan salawat sama engkau. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Mubarak," istilahnya Mubarak itu anakku yang masih belum melek. Anakku, jadi orang-orang Arab di Mesir kalau masih bayi disebut Mubarak. Jadi maksudnya yang belum melek kali maksudnya. Anak yang belum melek kali katanya. Iya, maksudnya anak yang diberkahi yang belum melek kali. Cinta sama aku itulah hakikat cinta sama Allah. Cinta sama aku itu hakikat cinta sama Allah. Lah sekarang ya, ulama-ulama mereka ini ya kayak gitu itu. Ya, berbicara cinta sama Allah seakan-akan nggak penting cinta sama Nabi, seakan-akan nggak. Itu tadi karena kejahilan, Pak. Karena jahil. Ya. Maka jangan pula orang majelis kok kemudian nyebarin video-videonya mereka. Ya, kalau kok nggak bisa nyebarin video Ahlussunnah wal Jamaah, jangan sebarin video mereka, Pak. Ya udah kau diem aja, kau cuma nontonin aja dah. Daripada kau nyebarin kemudian kemana-mana akhirnya. Dan mungkin orang yang menjadi sesat, orang yang menjadi salah gara-gara postingan Anda. Ya, kau bukannya membuat posting, tapi kau juga termasuk menyebarkan, mengedarkan. Dalam hadis man haddatsa bi kadzibin yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzabin. Nah, siapa yang menceritakan satu hadis, dia tahu kalau hadis itu palsu, maka dia salah satu pemalsu. Loh, aku cuma nyampein aja. Aku sama, kau tahu itu hadis palsu, kau sampein pula. Bukan kau yang membuat, tapi kau termasuk menyampaikan. Sama juga kebohongan, Pak. Sama juga kebohongan. Kau buat tulisan di Facebook, kau buat status, kau buat apa, bohong. Nah, kalau orang umpamanya sekedar menulis saja, tulisan bohongnya dia disobek-sobek selesai, Pak. Tapi kalau kau bohong di sosmed, cemana mau ngapusnya? Ya bisa-bisa aja ya. Tapi ya kalau sudah tersebar kemana-mana, cemana kau bisa menghapusnya? Udah disebar sama umpamanya 100 orang. Dari 100 orang udah tersebar lagi kemana? Siapa kawan-kawannya 100 orang ini? Cemana kau mau? Tapi masa Ustaz kayak gitu pun kemudian dicek sama Allah sama la fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ya'mal mithqala dzarratin
katanya. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Maka tulisan itu pun juga akan ada kesaksian nanti di hari kiamat. Malah itu pula yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hari kiamat. Yauma tasyhadu alaihim. Apa itu? Di hari yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari mulut mereka udah kukunci. Ya, tapi yang menjadi saksi adalah wa tukallimuna aydihim, ngajak omong sama aku, aydihim tangan mereka. Tangannya ngomong. Dulu ulama ahli tafsir mungkin ya nanti di hari kiamat semua anggota tubuh ngomong. Ternyata belum hari kiamat, nyata, Pak. Mulutnya diem tapi tangannya buat tulisan, tangannya buat status, tangannya nulis di Facebook, tangannya nulis. Termasuk juga tangannya nge-share. Ahli bid'ah pula yang di-share. Seneng pula dia. Bangga pula. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah dari kebodohan. Na'udzubillah dari hakikat kebodohan. Na'udzubillah dari kecelakaan. Na'udzubillah dari kesialan. Ini tadi kita sampaikan, kita sebut Yazid bin Harun, orang tabi'ut tabi'in yang dikenal dengan nama Syekhul Islam. Jadi nunjukkan ya, disebut Syekhul Islam di zaman tabi'ut tabi'in. Cemana kemuliaan dan kehormatan orang tersebut. Fi hadisi, dalam hadisnya Yazid bin Harun, maksudnya dalam apa itu sanadnya ya. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu maqala yaqta'ilu binha inda naumi thalathan fi kulli ain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki wadah celak yang beliau bercelak dengannya ketika mau tidur 3 kali di setiap mata. Qala hadatsana Ahmad bin Mani qala akhbarana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Munkadir. Dari Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir ini masa generasi awal tabi'in. Generasi akhir tabi'in, generasi awal tabi'ut tabi'in. Generasi akhir tabi'in dan awal tabi'ut tabi'in. Muhammad bin Munkadir dikenal dengan ulama yang saleh dan termasuk rijal Qusyairiyah, disebut beberapa kali, sering dijadikan syawahid sebagai dalil dalam kitab Risalah Qusyairiyah. Yang Risalah Qusyairiyah itu diantara kitab pedoman utama Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab pedoman. Muhammad bin Munkadir dikenal dengan ulama yang sangat warok sekali. Di antara cerita yang masyhur tentang beliau adalah beliau itu punya toko. Yang dia dalam toko tersebut dia selalu bernasehat. Nasihat itu kepingin baik untuk semua orang. Sehingga suatu saat ketika beliau karena azan zuhur, dia pesan sama budaknya untuk ini barang ini harganya sekian dan ditulis. Kemudian dia pergi sholat. Selesai pulang sholat, dia jalan ketemu sama satu orang. Yang satu orang ini mentetek barang yang dia yakin ini barang ini dari tokoku. Kalau beliau ditanya, berapa kau beli harga ini? Kalau aku beli harga 100 dirham. Kalau kau beli di toko yang ini. Iya. Kalau itu sebetulnya dijual 20 dirham sebetulnya. Sebetulnya dijual 20. Kenapa kau beli 100 dirham? Enggak apa-apa, di daerahku harganya 130. Di daerahku harganya 130. Aku ridho. Enggak, ini barang dari tokoku. Kalau salah satu, kau kembalikan, aku balikkan duitmu 100, atau aku balikkan duitmu 80, atau udah nggak usah pakai jual beli atau apa segala macam, yang penting. Itu ini kan menguntungkan engkau kan. Aku nggak ngerasa ditipu kok, katanya si orang Badui itu. Memang harga di kampung kok harganya 130, murah. 100 murah. Enggak bisa. Aku telah buat janji kepada Allah Subhanahu wa taala, aku nggak bisa untuk menipu orang. Aku nggak bisa menipu orang. Enggak, akhirnya
Akhirnya dibalikkan duit 80 dirham. Karena memang harganya aslinya 20 dirham. Padahal si pembelinya mengatakan enggak ruginya. Memang harganya mahal itu di kampung. Enggak, setelah dia pergi tanya sama orang, siapa itu? Itulah Muhammad bin Munkadir katanya. Enggak, oh, aku di kampungku kalau terjadi masa paceklik kami minta turun hujan kepada Allah dengan menyebut-nyebut namanya dia, Muhammad bin Munkadir. Jadi kita tawasul dengan menyebut nama Muhammad bin Munkadir, enggak lama diturunin hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat yang masyhur akan beliau, dan beliau orang yang sangat-sangat sekali apa itu min rijali tasawuf, termasuk orang-orang kuat di dalam tasawuf. Dan supaya difahamin bahwa tasawuf itu sendiri ya, tasawuf itu sendiri adalah intisari dari ilmu-ilmu semuanya, karena dia adalah ilmu pengamalan. Maka termasuk fitnah akhir zaman adalah orang-orang merendahkan sufi, merendahkan tasawuf, direndah-rendahkan tasawuf, seakan-akan orang yang masuk sufi itu bodoh. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, makanya tadi kita sampaikan tentang pentingnya untuk kita mengambil ilmu dari sumbernya. Ya, bukan kok kemudian ambil ilmu dari orang-orang yang sudah jelas-jelas rekam jejaknya ada, ribuan kali salah. Salah. Cuman ya itu tadi ya, karena dari viralnya. Sehingga tertipu mayoritas masyarakat. Maka ini tadi kita sampaikan tentang siapa tadi? Muhammad bin Munkadir. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari Al-Khazraji. Dari Jabir bin Abdullah. Ya, ini sahabat, bapaknya juga sahabat radhiyallahu anhuma. Ayahnya beliau termasuk min syuhada Uhud, termasuk orang yang mati syahid dalam perang Uhud. Namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram. Ya, termasuk syuhada Uhud. Ya. Yang Abdullah bin Amr ini yang disebutkan dalam hadis Nabi. Nabi bersabda, "Ma min ahadin yukallimuhullahu illa min wara'i hijab." Tidak ada satu orang pun yang diajak omong bicara oleh Allah kecuali dari belakang hijab. Dari balik hijab. Illa Abdullah, Abu Jabir, kecuali Abdullah ayahnya Jabir. Fa innahu yukallimuhullahu kifahan. Dia diajak omong secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allahu lah. Allah berfirman kepada dia. Ini sabdanya Nabi, hadis Nabi. Tamanna alayya masyid. Wahai Abdullah, kau berharap sama aku apa yang kau mau? Kau berharap sama aku apa yang kau? Dia kemudian bilang, "Ya Rab, aku berharap kau balikkan ruhku. Aku hidup lagi di dunia, kemudian aku berperang lagi sama Nabi, kemudian aku terbunuh lagi, kemudian kau balikkan lagi aku ke dunia, kemudian aku perang lagi sama Nabi, kemudian aku terbunuh, mati syahid, kemudian kau balik lagi 100 kali ya Allah." Minta 100. Saking senangnya dia mati syahid. Faqalallahu la, kemudian Allah berfirman kepada Abdullah bin Amr bin Haram, ayahnya Jabir. Ya. Qal ya Abdullah, inni alaitu ala nafsi, sesungguhnya aku telah bersumpah pada zatku. Siapa yang sudah mati enggak aku balikkan. Tapi keinginanmu untuk menceritakan kepada sahabat-sahabat Nabi, aku tunaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan sekali-kali kalian berkata, jangan di ayat lain wala taqulu. Ucapan subhanallah ya, firman Allah ya, detail ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian berkata orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Berkata enggak boleh. Nyangka pun enggak boleh. Wala tahsabanna alladziina qutilu. Jangan sekali-kali kalian menyangka. Jangan sekali-kali kalian nyangka yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tapi mereka hidup.
Inda rabbihim yurzaqun, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Tuhannya. Diberi rizki. Mestinya rizki roh sih, Pak. Rizki roh. Ya, mestinya. Inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullah min fadlih. Mereka senang. Gembira mereka, farihin, farah. Ya. Bima atahumullah min fadli, dengan apa yang diberikan oleh Allah dari anugerahnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan mereka kepingin memberikan bergembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Ini ucapannya, firman Allah untuk menunaikan keinginannya Abdullah, ayahnya Jabir. Senang dia mati syahid. Ya. Lu mati kok senang, ya kan Pak ya? Mati kok senang. Kadang-kadang nggak kebayang sama kita ya. Mati kok senang. Tapi ternyata ya, gimana orang-orang yang mati syahid tersebut? Senang mereka dalam kematian. Lu apa nggak sakit ya? Mungkin pandangan kita sakit ya. Pandangan kita. Namun ternyata mereka diberi kebahagiaan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapetin orang-orang yang mati syahid tersenyum, gembira. Kok bisa ya? Padahal dibom, padahal ditembakin. Padahal kan mestinya kan orang sakit itu nampak mukanya muka sedih, muka cemberut, tapi enggak. Pas orang mati syahid senyum, senyumnya senyum indah, gantengnya luar biasa, bercahaya. Macam mana kayak gitu? Andai tidak nampak jelas dengan mata kepala kita sendiri, sulit untuk percaya. Sulit untuk percaya. Tapi ternyata semuanya menyaksikan, memandang. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka kepingin memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka, dari orang-orang yang di belakang mereka, yang masih hidup. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut, jangan. Ya. Ini tadi katanya apa itu di antara manaqib Sayyidina Abdullah, ayahnya Jabir, yang meriwayatkan ini Jabir bin Abdullah. Di antara orang-orang yang beberapa kali dibonceng oleh Rasulullah dalam satu onta. Itu menunjukkan berarti keakraban dengan Rasulullah. Ya, banyak apa itu mauqif, apa itu kejadian-kejadian Sayyidina Jabir yang sama Rasulullah yang agak-agak lucu, yang agak-agak menggembirakan, dan juga berbagai macam. Di antaranya apa itu dalam perang Banil Mustalik atau perang Quraisy ya. Beliau dalam perjalanan terlambat aja karena ontanya dia itu tadi mager tadi itu ya, malas gerak ya, mager tadi, terlambat terus sampai akhirnya suatu saat Rasulullah agak akhir kok nampak Sayyidina Jabir ini terusan terlambat aja. Akhirnya Rasulullah nanya, kenapa wahai Jabir? Kalau ontaku ya Rasulullah. Kalau katanya Rasulullah, maukah kau jual sama aku? Katanya Sayyidina Jabir, kalau Rasulullah mau ambil aja lah Rasulullah, udah nggak, onta tua pun nggak mau gerak katanya gitu ya. Aku ikut kawan aja lah, bawa aja lah. Kau jual berapa? Jual sekian dinar. Kalau dia ambil Rasulullah lebih mahal daripada yang dia tawarkan. Rasulullah ngambil, ya udah aku beli ini. Aku beli, dibuat 2 kali lipat sama Rasulullah harganya. Kemudian habis itu karena dijual sama Rasulullah, maka dipegang sama Rasulullah. Dielus-elus sama Rasulullah, dielus-elus. Mungkin bahasanya, kau sudah punya aku ya. Oh, kayak gitu ya. Kalau giat lah ini ontai. Giat kemudian dikasihkan sama Rasulullah. Ya Jabir, kau naikin sampai kota Madinah, nanti balikin sama aku. Kalau boleh Rasulullah. Oh iya boleh, ada. Kau pakai. Wah, pakai dia giat ini onta sampai kota Madinah. Sampai kota Madinah, dibalikkan sama Jabir sama Rasulullah. Ini yang Rasulullah ontanya Anda, Rasulullah. Sama Rasulullah dibalikin. Ya udah untukmu aja ontanya. Onta itu untuk, lo sudah aku jual ya Rasulullah. Dibalikkan, kalau udah aku kasihkan sama engkau. Aku kasihkan sama engkau. Mau dikasih sama Sayyidina Jabir uangnya yang tadi? Enggak, sudah aku jual kok. Sudah aku beli kok dari engkau. Udah aku ambil. Kalau disebutkan ini kejadian ini tak ubahnya
sebagai bentuk Nabi meniru Allah Subhanahu wa taala, nyeneng-nyenengin ayahnya yang mati syahid. Ayahnya yang tadi kita cerita Abdullah yang mati syahid, kemudian dia kan kepingin sama Allah, ngobrol sama Allah, ngomong sama Allah langsung, ya kan? Nah, kemudian diturunkan ayat sebab Sayyidina Abdullah bin Amr tadi, ayahnya aja Jabir. Rasulullah tahu itu, Rasulullah berbuat kepada anaknya semisal Allah berbuat kepada ayahnya. Sehingga anaknya disenang-senang sama Rasulullah. Ya, jadi subhanallah, sifatnya Rasulullah nggak ada satu perkara yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian sudah sia-sia, nggak ada. Enggak. Jadi Rasulullah melakukan itu ada kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh Allah kepada ayahnya Jabir, untuk disenang-senangkan ayahnya aja Jabir. Maka Rasulullah juga nyeneng-nyenengkan anaknya. Ini diantara hikmah. Wailah sebetulnya lebih dari itu hikmah-hikmahnya, ya. Nah, gimana Rasulullah perhatian sama sahabat, gimana Rasulullah mengambil hatinya para sahabat, dan demikian seterusnya. Nah, demikian juga hadis tentang Sayyidina Jabir menikah. Ya, Sayyidina Jabir menikah. Gimana Sayyidina Jabir menikah? Kalau disebutkan Rasulullah nampak kakinya Sayyidina Jabir merah-merah kena hinai. Memang zaman dulu kalau pengantin itu semuanya dihinai, ya, tangan sama kakinya dihinai merah-merah gitu. Kemudian Nabi tanya sama Jabir, Jabir nikah kau? Iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, Bikran am sayyiban, gadis atau janda? Kemudian Sayyidina Jabir mengatakan, sayyib ya Rasulullah, janda ya Rasulullah. Sabda Nabi, halla bikran tulaibuka wa tulaibuha. Kenapa enggak gadis saja? Kau nanti akan lama senang-senang sama dia, dia senang-senang sama engkau. Main-main ada sama engkau, kau main-main sama dia. Hadis ini menunjukkan kalau urusan syahwat ya Nabi mau ya. Masa pula enggak mau? Ya kan? Nabi tahu ya enak gadis kan gitu kan ya. Tapi kenapa semua istrinya Nabi janda? Hah? Semua istrinya Nabi janda kecuali Siti Aisyah. Siti Aisyah pun 9 tahun ya. 9 tahun seberapa, Pak? Hah? Supaya tidak ada sebetulnya celah berbicara kotor dan gak sopan kepada pernikahan Nabi. Nabi kawin itu penuh dengan hikmah. Nabi nikah itu penuh dengan pelajaran. Kalau sebetulnya Nabi urusannya syahwat, pastinya beliau milih gadis semuanya. Dan siapa pula yang gak mau sama Nabi? Iya kan? Paling ganteng-gantengnya orang, dohir wa batin, akhlak tertinggi. Bicara materi juga ya, sudah raja Arab itu sudah. Belum kalau kita bicara tentang kedudukan dunia akhirat di sisi Allah, ya raja semua makhluk. Nggak akan ada yang nolak Nabi pasti. Nggak ada yang nolak Nabi. Tapi nikahnya Nabi semuanya dengan janda-janda. Ya. Supaya kita paham. Nabi nikah itu terjauh dari nafsu syahwat. Nabi menikah itu terjauh dari nafsu syahwat. Supaya nggak ada celah orang-orang yang kurang ajar sama Nabi untuk kemudian mengkritisi Nabi dari urusan pernikahan Nabi. Loh sudah kayak gitu masih banyak pula yang mencela Nabi, mengkritisi Nabi. Kadang ustadz, kadang orang Islam. Orang Islam celaka lah itu. Na'udzubillah min dzalik. Kok berani-beraninya sama Nabi kayak gitu? Iya kan? Istri Nabi pertama Siti Khadijah lebih tua jauh dari Nabi. Iya kan? Memang udah pilihan Allah Subhanahu wa taala, dipilihkan oleh Allah. Loh, Nabi dipilihkan sama Allah, kok ada lah pula orang tuntungan, ya, orang tembung, orang marelan, elpet, ngomong-ngomong yang tidak betul tentang Rasulullah, nggak sopan sama Rasulullah. Semua istri Rasulullah itu pastinya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang milih, Allah yang mentakdir sebelum diciptakannya semua langit dan bumi. Ditakdir oleh Allah, sudah ketentuan Lauhil Mahfuz, taruh di Lauhil Mahfuz.
Nggak berubah ketentuan Allah. Pastinya Allah memilihkan untuk nabinya adalah memilihkan nabinya yang terbaik, yang termulia. Jujur aja, mohon maaf ya, di masyarakat kita adanya istilah kalau udah jodoh itu mesti akan tarik menarik akhlak. Kalau udah jodoh sampai mirip sama jodohnya. Ya, ada dulu perempuan jelek, ya, kok ternyata dapat jodoh laki-laki ganteng. Subhanallah, yang jelek ini jadi nampak lebih cantik. Nampak lebih cantik, ya kan ya? Sama juga laki-laki juga gitu. Dulu jelek, kok dapat pula jodoh cantik. Ya, bisa nampak lebih ganteng dikit. Ya. Akhlak juga demikian. Oleh sebab itu kalau nggak cocok, cerai. Kalau nggak cocok, satu punya akhlak baik, satu punya akhlak buruk, tapi lebih kuat buruknya, cerai. Nggak cocok sama, ini nggak cocok. Sedangkan istri-istrinya Nabi, ada nggak yang cerai? Nggak ada sama Nabi. Ada satu sekali, putrinya Sayyidina Umar, namanya Siti Hafsah, cerai sama Nabi. Baru 1 hari turun malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah memerintahkan engkau untuk merujuk Hafsah. Diperintah sama Allah, rujuk Hafsah. Dalam satu riwayat, rahmatan li Umar, karena kasihan sama Umar. Riwayat yang lain mengatakan fa inna sawwamah qawwamah, karena Siti Hafsah itu suka puasa, suka qiyamul lail. Dalam riwayat lain fa innaha zaujatuk fil jannah, itu istrimu di surga wahai Rasulullah. Ya. Maka dirujuk sama Nabi. Ya mungkin secara dohirnya Pak, mungkin ya secara dohirnya ya, ya putrinya Sayyidina Umar ya. Cemana pula ya Sayyidina Umar bapaknya, ya kan ya? Hah? Waduh ya. Jadi gimana lah sabarnya Rasulullah? Sabarnya Rasulullah. Ya. Kalau pernah satu kejadian, Siti Hafsah pergi, namun datanglah Siti Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah ini, sebagian ulama beda pendapat apakah istrinya Rasulullah ataukah budak Rasulullah, ya kan? Walhasil Mariyatul Qibtiyah halal sama Rasulullah. Maka sama Rasulullah, karena pada waktu itu Rasulullah di rumahnya Siti Hafsah, maka ada sedikit manja-manja sama Rasulullah. Suami istri wajar Pak. Lagi manja-manja, datang pula Siti Hafsah. Wah, prakiamat lah, ribut lah kata gitu ya. Gal sama Rasulullah, akhirnya disenang-senangkan sama Rasulullah, untuk supaya tidak cerita kepada yang lain, supaya tidak cerita sama yang lain, supaya ditenang-tenangkan sama Rasulullah, nggak usah cerita, ini urusan keluarga gitu ya. Dan lagi pula ya bukan salahnya Rasulullah, halalnya. Dan itu terjadi siang hari. Hukum siang hari tidak ada. Kalau secara hukum fikih yang namanya gilir malam hari, kecuali satpam. Kalau satpam gilir siang hari, satpam kerjanya malam, iya kan? Nah, lu belanja orang yang namanya gilir kapan? Malam, siang tidak ada. Maka nggak ada masalah sebetulnya secara hukum fikih. Tapi gimana Rasulullah untuk menenangkan istri, nyenangkan tenangkan sama Rasul. Sampai akhirnya udahlah sumpah untuk nggak cerita. Subhanallah, Sayyidah Hafsah cerita sama Siti Zainab binti Jahsh. Wa fi riwayat kepada Sayyidina Aisyah, cerita kepada Siti Aisyah. Ya, maka Siti Aisyah pun kesel lah, diceritain kayak gitu. Masa pula di rumahku, di kamarku kok mesra-mesra pula lagi gitu kan ya? Cemana pula lagi gitu. Padahal tadi kita sampaikan secara hukum tidak ada kesalahan. Lagi pula halal sama Nabi. Iya kan? Nggak ada kesalahan sama sekali. Secara hukum nggak ada kesalahan. Cuman Nabi kepingin gimana akhlak mulianya beliau menenangkan semua istri. Supaya kalian paham Pak, kalau poligami itu jangan dipikir enaknya saja.
Jangan dipikir enaknya. Banyak pikiran, Pak. Iya kan? Harus pandai-pandai, cerdas-cerdas, pinter-pinter, dan juga jaga hati, Pak. Ya. Maka di sini tadi kita sampaikan gimana akhlak mulia Rasulullah. Ya kan? Subhanallah, ceritalah ini mereka. Jadilah perbincangan. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Diancam sama Allah. In tatuba faqad sagat qulubukuma. Kalau kalian berdua tobat, faqad sagat qulubukuma. Hati kalian bersih. Nah, wa in tadhaharu alaih. Tapi kalau kalian berdua sepakatan melawan Nabi, wa in tadhaharu, berusaha menang. Kayak mau menjatuhkan Nabi, berusaha menang. Alaihi atas Nabi, fa innallaha maulah wa Jibril wa shalihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Ketahuilah, Allah mendukung Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mendukung Nabi Muhammad. Semua orang soleh, mukminin, mukminat sepanjang masa dukung Nabi Muhammad. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Malaikat semuanya dukung Nabi Muhammad. Wah, Allah ngancam sama dua perempuan ini sampai dibawa-bawa sama Allah. Semua malaikat, Jibril, semua orang muslim dukung. Kau mau siapa yang ngandung? Subhanallah, ya kan? Ngadepin cewek, Pak. Kayak gitu Allah, Pak. Sebetulnya ya enggak, ya Allah alam ya. Masa pula pakai pula bawa-bawa malaikat Jibril, malaikat ini. Allah langsung, fa innallaha maulah. Allah yang dukung Nabi Muhammad. Wa Jibril wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ayat yang selanjutnya langsung asa rabbuhu in talaqahunna ayyubdilahu khairam minkunna mu'minatin shalihatin qanitatin taibatin thayyibatin wa abkar. Bisa saja asa rabbuhu in talaqahunna, Tuhan yang mentalak kalian, bukan Nabi yang mentalak. Asa rabbuhu, mungkin bisa-bisa Rabbuhu, Tuhannya Nabi Muhammad, intallaqakunna, mentalak kalian. Jadi seakan-akan Allah langsung turun tangan. Ini bukan urusan Nabi Muhammad, urusanku ini. Ku ceraikan kalian untuk Nabi Muhammad ini. Subhanallah ya, ancaman Allah luar biasa. Ini sama istrinya Nabi. Gimana pula lah orang tidak punya apa-apa kok mengkritisi Nabi. Habislah kau, Pak, di dunia akhirat, Pak. Kurang ajar kau sana Nabi. Oh, habis kau di dunia akhirat. Jangan kau sok-sokan kemudian kau orang viral. Ya, jangan kau sok-sokan punya yang nge-like ribuan. Tapi kalau kau kurang ajar sama Nabi, hati-hati kau. Istrinya Nabi aja digituin sama Allah kok. Asa rabbuhu in talaqahunna. Bisa-bisa, kemungkinan besar Tuhannya mentalak kalian. Ayyubdilahu khairam minkunna, Allah ganti untuk Nabi Muhammad yang lebih baik dari kalian. Mukminat, wanita mukmin. Disebut jamak pula, jamak muannas salim. Mukminatin, wanita-wanita mukminah. Sholihatin, qanitatin, sholihat, qanitat ahli ibadah. Iya. Apalagi disebutannya? Sholihatin, mukminatin, qanitatin, sayyihatin. Sayyihatin itu kalau artiannya sayyihatin itu kuat di dalam bepergian. Kuat dalam bepergian atau merantau, kuat merantau. Itu salah satu tanda wanita kuat gitu loh, maksudnya pemberani, kuat, terus energik, terus dia berani tanggung jawab sendiri menghadapi masalah. Sayyihatin, thayyibatin wa abkaro. Thayyibatin yang janda, wa abkaro dan gadis-gadis. Allah kepingin nyenangkan Nabi Muhammad terus, Pak. Allah kepingin nyenangkan Nabi Muhammad terus. Maka ini tadi kita sampaikan. Apa tadi kita bahas tadi ini tentang Sayyidina Jabir yang menikah janda. Nabi kemudian bersabda, halla bikron tulaibuha wa tulaibuk. Kenapa enggak gadis? Ya, sehingga kau banyak main-main sama dia, senang-senang kau sama dia. Gitu. Kemudian Sayyidina Jabir menjawab, ya Rasulullah, ayahku meninggalkan anak perempuan 9. Ayahku meninggalkan anak perempuan 9. Jadi sama Sayyidina Jabir 10.
9 putri semuanya, dia laki-laki sendiri. Ya Rasulullah, aku kalau kawin sama yang gadis seumuran sama adik-adikku ribut aja ya Rasulullah. Jadi aku milih yang lebih tua untuk mengayomin mereka. Kalau dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Sayyidah Jabir radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil ismit indan naum fa innahu yajlul basar wa yumbitu syar." Tetapi oleh kalian, artinya lakukan dengan ismit, yaitu celak ismit ketika mau tidur. Sesungguhnya celak ismit itu adalah buat jelas pandangan mata, membuat lebih terang untuk pandangan mata. Wayum bitu syar, dan menumbuhkan rambut mata. Artinya rambut matanya lebih tebal. Kalau seseorang sering pakai apa? Ismit, celak ismit sebelum tidur 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.